Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Pak Pauji. Waalaikumsalam Bapak Abdi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Begini Pak, baik Pak. Sebelum Bapak melakukan percakapan pada kegiatan coaching nanti dengan coach Bapak, Iya. artinya kita melakukan pra-observasi ya Pak ya. Semoga Oke, Pak. proses ini nanti dapat berjalan dengan lancar Pak. Oke, baik Pak Abdi. Terima kasih. Sebelum kita membahas pada peningkatan keterampilan coaching, mungkin ada yang terlebih dahulu harus kita diskusikan Pak, yaitu terkait rubrik penilaian antara coach dan coachee. Nah, di sini apakah kegiatan coaching nanti sudah sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching itu sendiri, yaitu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga yang terkait dengan kompetensi coaching itu sendiri, yaitu kesadaran diri, mendengarkan dengan aktif, dan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk kali ini yaitu, sebetulnya apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, Pak? Iya, terima kasih Pak Abdi. Saya berharap pada kegiatan coaching kali ini saya bisa meningkatkan kompetensi coaching saya, yaitu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Kemudian saya bisa mendengarkan secara aktif, dan tentu juga saya berharap saya bisa hadir sepenuhnya ketika melakukan coaching tersebut. Ketika melakukan coaching, Pak ya? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya, pada bagian mana yang sebetulnya ingin lebih Bapak fokuskan untuk kegiatan coaching kali ini, Pak? Saya akan fokuskan bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Karena dari pertanyaan yang saya berikan nantinya diharapkan dapat meningkatkan potensi yang dimiliki oleh coachee saya dalam menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Begitu, Pak. Oh iya. Menurut Bapak, sejauh mana keefektifan pertanyaan yang berbobot dalam hal meningkatkan kompetensi yang Bapak harapkan, Pak? Sejauh ini saya ketika mengajukan pertanyaan berbobot itu perlu berpikir keras dan mempertimbangkan segala sesuatu hal sehingga tidak mengurangi keaktifan saya dalam mendengar apa yang disampaikan oleh coachee. Selanjutnya saya dapat memberikan umpan balik, tentunya berupa pertanyaan lanjutan, supaya saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coachee saya, Pak. Oh gitu Pak ya. Iya. Baiklah Pak. Nah, setelah itu saya ingin tahu apa harapan Bapak dari kegiatan observasi yang akan kita lakukan ini, Pak?
Oh, tentunya Pak, saya berharap saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa hadir sepenuhnya, juga bisa mendengarkan aktif, serta bisa membantu coach saya tentunya untuk bisa menemukan dan memiliki ide-ide yang terencana untuk menyelesaikan masalahnya, Pak. Oh, begitu Pak ya. Oke, baiklah Pak. Dalam proses selanjutnya nanti silakan Bapak melaksanakan kegiatan coaching dengan coach Bapak. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali pada kegiatan pasca observasi. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Baik Pak. Terima kasih juga Pak Abdi. Oke, baik. Silakan Pak Fauzi nanti untuk melakukan kegiatan coaching bersama coachingnya Pak ya. Oke, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhiro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Pak Fauzi. Pak Fauzi gimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat Bapak. Begini Senang Pak sekali. Fauzi. Iya. Saya ada hal yang mengganggu pikiran saya dan terpikir terus. Karena kebetulan saya menjabat sebagai wakil sarana dan prasarana di sekolah saya Pak. Iya. Di SMP tempat saya mengajar. Masalahnya Pak Fauzi, aset sekolah baik itu meja, kursi, papan tulis, bahkan pintu WC rusak dan nggak bisa dipakai lagi Pak. Iya. Jadi tumpuk di gudang. Jadi siswa melaporkan kepada saya bahwa meja dan kursi di kelas mereka kurang terus. Saya harus mencari kelas sambil berkeliling. Jadi yang mengganggu pikiran dan yang menjadi persoalan Bapak Muhiro itu adalah aset sekolah ya? Iya Pak. Baik itu meja, kursi siswa, papan tulis, serta pintu WC yang rusak, bahkan patah ya Pak? Iya betul Pak. Jadi sebelum mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak Muhiro hadapi tersebut, kira-kira Bapak Muhiro mengetahui tidak penyebab kursi, meja, dan papan tulis serta pintu WC yang rusak atau patah itu? Menurut saya Pak, penyebab patah dan rusaknya bisa disebabkan kurangnya rasa kesadaran siswa dan tanggung jawab terhadap merawat dan menjaga aset sekolah. Mereka juga kurang memahami akan dampak terhadap mereka jika merusak aset sekolah tersebut yang dilakukan oleh sebagian siswa. Merekalah yang akan rugi. Selain penyebab kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab tersebut, ada lagi penyebab lain, yaitu kualitas barang Pak. Begitu ya Pak Muhiro. Jadi permasalahannya siswa kurang kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk menjaga dan merawat aset sekolah, serta mereka juga yang akan rugi jika merusak aset sekolah. Begitu ya Pak Muhiro ya? Iya Pak. Kalau saya kasih skor ini tentang pengerusakan aset ini rentan 1 sampai 10, kira-kira skornya berapa Pak Muhiro? Ya mungkin 7 lah Pak. 7 ya. Iya Pak Fauzi, mereka lah yang rugi sebenarnya. Tetapi Iya. hanya sebagian saja Pak yang mereka lakukan demikian. Masih ada juga sebagian siswa yang sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga dan merawat aset sekolah tersebut. Gitu Pak Fauzi.
Jadi begini Pak Muhiro, dari permasalahan yang Bapak terangkan tadi tentang permasalahan aset sekolah yang rusak, patah, karena kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab siswa menjaga dan merawat aset sekolah tersebut. Kira-kira nih menurut Bapak Muhiro, apa rencana atau langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan aset sekolah yang rusak tersebut, Pak? Saya sebenarnya Pak memiliki rencana. Saya akan membuat kesepakatan kelas yang di dalam kesepakatan kelas tersebut dinyatakan bahwa siswa menjaga dan merawat aset sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu, saya juga Pak akan meminta setiap kelas membuat struktur inventaris kelas. Daftar meja, kursi, papan tulis, semuanya dalam keadaan baik. Saya juga Pak berusaha berkoordinasi dengan wali kelas agar bisa mengkoordinir siswanya menjaga dan merawat aset sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan saya juga menghimbau dan mengajak seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah agar bisa bekerja sama menjaga dan merawat aset sekolah. Saya juga akan memperhatikan kepada siswa betapa banyaknya aset sekolah yang rusak dan tidak terpakai di gudang sekolah karena ulah dari sebagian siswa. Jika siswa tidak merusak aset sekolah, maka dana sekolah bisa dipakai untuk yang lain. Tetapi masih kurang meja dan kursi serta papan tulis dan pintu WC. Dana sekolah untuk membeli barang tersebut. Jadi saya membuka mata, hati dan pikiran mereka. Wah, luar biasa ya Bapak Muhiro ya rencananya. Terkait dengan solusi atau rencana yang telah Bapak Muhiro ingin laksanakan, tentunya solusi tersebut perlu komitmen yang kuat. Kira-kira komitmen dan dukungan seperti apa yang Bapak inginkan untuk membantu perencanaan Bapak ini? Agar permasalahan saya bisa diatasi dan diselesaikan, saya memiliki komitmen. Saya akan terus memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga dan merawat aset sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya juga Pak membuat himbauan dan ajakan yang saya tempelkan di dinding atau di papan pengumuman. Saya juga membuat kata-kata motivasi akan pentingnya menjaga dan merawat aset sekolah. Saya tempelkan di setiap dinding kelas. Dan jika ada siswa yang melanggar tentang peraturan kelas yang sudah disepakati, maka saya Pak akan memanggil siswa tersebut dan memberikan pemahaman yang baik. Agar rencana saya berjalan dengan lancar, saya juga membutuhkan dukungan dari semua pihak yang terkait, yaitu mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, penjaga sekolah, satpam, dan petugas kebersihan. Wah, luar biasa komitmen dan rencana Bapak Muhiro ya. Kapan rencana Bapak akan melaksanakannya? Rencananya insya Allah minggu depan Pak, saya akan mulai melaksanakannya. Baik Pak Muhiro, tentunya semoga aset sekolah Bapak terjaga, tertata, dan mudah-mudahan tidak ada lagi seluruh sarana pakai itu meja, kursi, ataupun papan tulis yang mungkin tak terurus atau yang berantakan atau yang patah. Mudah-mudahan seperti itu nantinya ya Bapak Muhiro ya. Ya Pak Paudi. Baik Pak Paudi. Terima kasih Pak solusinya. Sama-sama. Terima kasih kembali Bapak Muhiro. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak baru saja tadi melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan coach Bapak, dan saya dari pertama Bapak membuka sampai menutup dan bagaimana prosesnya saya mengikuti Pak dari awal hingga akhir. Yang saya tanyakan adalah bagaimana kesan Bapak setelah melakukan kegiatan coaching tersebut, Pak? Saya sangat merasa bahagia sekali Pak Abdi. Alhamdulillah, karena kegiatan coaching tersebut dapat berjalan dengan lancar dan coach saya terlihat sangat antusias sekali dalam kegiatan coaching tersebut Pak Abdi. Iya betul Pak. Tadi saya sudah mencatat beberapa kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Itu sudah sesuai Pak dengan rencana yang Bapak sampaikan pada saat observasi tadi Pak. Sudah sesuai saya lihat. Bahkan saya sudah juga melihat ada beberapa hal yang sudah Bapak tingkatkan di situ. Terima kasih tentunya Pak Abdi atas umpan balik positif yang sudah Bapak berikan pada kegiatan apa yang menurut Bapak yang sudah saya tingkatkan pada saat coaching tadi. Baiklah Pak. Jadi tadi saya mencatat bahwa Bapak sudah melakukan proses kemitraan Pak yang setara dengan coach Bapak. Di mana Bapak berhasil memberi pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach Bapak tersebut bisa menemukan ide-ide terencana yang dapat dijadikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, saya juga melihat bahwa Bapak ini merupakan pendengar yang baik, Pak, bagi coach Bapak. Dan bisa memberikan umpan balik yang positif dalam mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah dengan solusi yang didapatkan dari coach Bapak itu sendiri. Alhamdulillah, Pak Abdi. Apakah alur Tirta sudah tampak jelas tadi pada kegiatan coaching yang saya lakukan tadi Pak Abdi? Itu Pak, sepanjang pengamatan dan catatan yang saya lakukan serta penilaian dengan rubrik yang sesuai dengan rencana yang sudah Bapak sampaikan pada pra-observasi Pak, saya menemukan semua rangkaian alur pembicaraan yang telah Bapak lakukan bersama coach itu sudah sesuai dengan alur Tirta Pak, di mana Bapak sudah menanyakan tujuan, lalu Bapak juga sudah mengidentifikasi masalah. Setelah itu saya lihat Bapak sudah menanyakan tentang rencana aksi dan Bapak akhiri juga dengan kegiatan tanggung jawab dari coach Bapak Pak. Itu yang saya catat dan saya lihat. Terima kasih atas catatan dan penilaian yang sudah Pak Abdi berikan tentunya kepada saya sama-sama, Pak. Yang sebagai saya sebagai observator pada kegiatan coaching saya tadi. Sekali lagi tentunya saya ucapkan terima kasih Pak Abdi. Iya Pak, saya berharap ada peningkatan kompetensi Bapak sebagai seorang coach pada kegiatan coaching yang akan datang ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Abdi. Semoga saya dapat lebih meningkatkan lagi kompetensi saya ke depannya
tentunya sebagai seorang coach. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.